Ya teman-teman sekalian, kembali lagi di Kertarajasa Podcast. Nanti kita akan diskusi lagi bersama dengan Bante Santocito. Hari ini Bantenya sudah hadir di studio dan kita pengen ngomongin sesuatu terkait dengan meditasi ataupun pelatihan mindfulness. Oleh karena itu, kita langsung nanti diskusi dengan Bante. Hari ini kita merasa topiknya penting untuk dibahas nih. Selamat malam Bante. Iya, selamat malam. Ya, gimana Bante kabarnya? Kabar baik, terima kasih. Ya, tapi hari ini kita kayaknya pengen bahas topik yang penting Bante, jadi kita langsung masuk poinnya Bante ya. Baik. Ini kan kalau kita lihat perkembangan meditasi, apakah di tempat yang kita tinggali, ya seperti Dhammadippa, kemudian juga saya pernah ke Jakarta, saya perhatikan banyak yang beranggapan bahwa meditasi ini bisa mengatasi rasa cemas dan stres seseorang. Mungkin kalau kita mau bahas yang pertama, dari Bante sendiri punya perspektif apa tuh terkait dengan meditasi bisa mengatasi rasa cemas atau stres? Iya, tentu kalau kita bicara meditasi, ketika meditasi itu dijalankan dengan benar, atau dalam proses meditasi dipraktikkan dengan benar, tidak menyimpang, tentu yaitu salah satu cara untuk bisa mengatasi stres, ataupun depresi, ataupun katakan pikiran-pikiran buruk lainnya. Karena memang meditasi adalah bertujuan untuk melenyapkan pikiran yang buruk. Dan ketika praktiknya dijalankan dengan benar, tentu pikiran-pikiran yang buruk termasuk stres, depresi, itu bisa lenyap, paling tidak akan bisa berkurang. Ya, ini seperti yang, ya salah satu contohnya kalau kita korelasikan dengan agama Buddha, ajaran Sang Buddha pernah menyampaikan dalam salah satu khotbahnya, yaitu Mahasatiparana Sutta, yang kita tahulah bahwa khotbah tersebut berkenaan dengan mindfulness. Bagaimana kita mengembangkan mindfulness atau hati di dalam setiap apapun aktivitas yang kita lakukan. Dan salah satu manfaat yang disampaikan oleh Sang Buddha di sana adalah Soka Paride Wanang Samatikaya. Samatikamaya. Artinya untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Kalau kita bicara stres, depresi kan pasti ada hubungannya dengan kesedihan, dengan ratap tangis. Sehingga ketika bermeditasi dengan benar, mengembangkan mindfulness, perhatian yang tentu di situ akan ada kebijaksanaan, tentu salah satunya adalah untuk mengatasi ya seperti stres ataupun depresi. Tapi mungkin kayaknya saya harus ini dulu Bante, kita sepakati dulu. Kayaknya mungkin ada perbedaan nih. Sebetulnya stres dan cemas atau gelisah ini itu mau diterjemahkan sebagai soka paridewa tadi atau bahkan dukkha domanassa gitu ya. Yang penderitaan sakit fisik dan mental, atau dia dikatakan sebagai restlessness yang sebagai udaca itu Bante. Iya, bisa juga. Jadi memang kalau sudah soka paridewa itu kan itu kesedihannya. Jadi kalau di dalam istilah dalam bahasa Bali, soka itu adalah kesedihan yang masih dalam pikiran. Tapi paridewa itu kesedihan yang sudah termanifestasi ke dalam fisikal. Misalnya sampai memukul dada begitu. Jadi itu paridewa. Maka itu ratap tangis, tidak hanya sekedar sedih tetapi juga ratap tangis. Sedangkan seperti cemas itu ya bisa mengacu kepada domanassa, itu stres atau cemas. Atau misalnya yang tadi juga disampaikan ada udaca. Nah, udaca ini kan restlessness atau pikiran yang terus mengembara, yang aktif, yang tidak mau diam. Yang tentu dalam kecemasan juga pasti akan ada itu, akan ada pikiran yang terus terseret ke dalam pengembaraan. Jadi dalam kecemasan pasti ada kegelisahan, ada udaca juga. Tetapi kalau kita bicara cemas dalam konteks itu penderitaan batin, yaitu biasanya menggunakan istilah domanassa. Berarti ini jadi hanya perbedaan termnya aja Bante, istilahnya. Tapi untuk kompleksitas daripada intensitasnya, misalnya ini lebih berat, ini lebih ringan atau gimana, ada nggak kira-kira? Saya tidak menemukan sih mana yang istilah yang digunakan untuk mengacu pada yang ini ringan, yang berat atau yang katakan lebih berat, tidak pernah sih. Karena kontradiktifnya begini Bante. Ini kan kita kan menyediakan misalnya tempat-tempat meditasi, terutama di Buddhis ya Bante ya. Itu kan disebutkan bisa mengatasi sakit fisik, mental. Tapi kadang di tempat tertentu atau di kondisi tertentu, begitu ada orang misalnya depresi gitu ya. Depresinya mungkin cukup akut gitu ya. Atau bahkan menengah, kita pun sudah mulai was-was tuh.
nggak bisa Iya. menerima mereka untuk latihan gitu ya. Iya. Nah jadi gimana nih Bante? Ini kan dua hal yang kontradiksi, bahwa Buddha katakan ini bisa meditasi, tapi kadang-kadang di tempat meditasi, oh sorry kalau meditasinya kita itu sulit bisa mengawasi mereka yang depresinya cukup berat misalnya. Iya memang kalau kita bermeditasi tujuannya untuk melenyapkan kotoran batin, ya kalau sudah terlalu akut memang justru akan lebih sulit. Tanpa adanya pengawasan, tanpa adanya Intervensi medis gitu ya. ya dibantu dengan medis atau oleh psikiater itu akan lebih sulit. Karena kan justru perkembangan meditasi yang signifikan itu terjadi pada seseorang yang sebenarnya tidak stres secara umum. Kalau kita mau stres secara umum, ya kalau kita bicara tentang kata agama Buddha, memang setiap ada seseorang masih dikuasai oleh loba, oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan, itu bagian dari bibit seseorang menjadi stres. Bahkan dalam kitab pengulas, selama seseorang masih dikuasai oleh pikiran-pikiran seperti ini, sehalus apapun, itu masih disebut sebagai umataka. Umataka itu gila. Kegilaan ya. Ya, kegilaan. Nah, tetapi di dalam konteks sosial, memang kan ada seseorang yang memang sudah kelihatan sulit untuk dikontrol, yang kemudian dikenal sebagai, ya kita boleh mengatakan istilah gila secara ODGJ, umum, ODGJ begitu kan, secara umum. Tapi ada orang-orang yang punya kotoran batin tetapi kan masih secara umum masih normal. Nah, meditasi yang memang bertujuan untuk pelenyapan kotoran batin akan lebih mudah bagi mereka yang walaupun punya kotoran batin tetapi itu masih dalam konteks yang wajar secara umum. Namun kalau sudah akut, sudah katakan sangat kompleks, intens, kompleks, yaitu membutuhkan hal yang lain. Artinya harus ada psikiater, terkadang juga dibutuhkan medicine juga, ya medis juga. Baru kemudian ketika ada ketenangan ya bisa juga untuk meditasi yang lebih intens. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari kan meditasi ini kan adalah seperti ini ya Bante ya, lifestyle atau cara hidup kan ya sebetulnya. Sehingga dia hasilnya kan dia long term, panjang sekali baru bisa kelihatan. Betul. Yang sebetulnya saya merasa kadang-kadang tempat meditasi itu nggak sanggup atau para pembimbing nggak sanggup itu, mereka punya ekspektasi yang baru meditasi berapa hari mengharapkan sakit mentalnya itu hilang. Itu yang kadang-kadang saya merasa, wah ini repot nih. Kita bisa proofingnya itu gimana? Mungkin ada orang tertentu ke-trigger. Apakah dengan meditasi yang sifatnya sugestif gitu ya. Artinya udah kita bawa dia dengan cinta kasih. Lama-lama dia badannya kan lembut misalnya. Tapi kita nggak tahu nanti ketika dia balik ke rumahnya kan seperti apa. Betul. Nah itu yang saya kadang-kadang perhatikan, orang-orang ini mintanya short term gitu loh. Hasilnya tuh pengen cepat gitu. Instan gitu ya. Instan. Iya. Menurut Bante gimana? Ya tentu kalau kita kembali kepada kisah-kisah pada kehidupan zaman Sang Buddha, ya memang ada orang-orang yang katakan mereka itu baru sebentar bertemu dengan Sang Buddha atau baru mempraktikkan kehidupan sebagai seorang pabajita, baru 1 hari, baru 1 minggu mereka langsung mencapai kesucian kan. Tetapi kan sebenarnya orang-orang seperti ini kan memang sudah memiliki mental yang sangat matang, yang mana dengan mendapatkan jalan yang cocok untuk mereka, nah mereka kemudian bisa mendapatkan perkembangan batin yang boleh dikatakan sangat cepat. Akan tetapi kan untuk orang-orang demikian itu ya bisa dikatakan sangat jarang. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang jauh lebih jarang lagi. Sehingga dengan kondisi yang seperti apalagi sekarang ini, ya memang meditasi itu sesuatu yang ya itu tadi long term. Jadi bukan sesuatu yang ujuk-ujuk atau dengan serta-merta langsung mendapatkan perkembangan batin yang sangat signifikan. Itu membutuhkan waktu yang secara, ya meditasinya harus secara continuous dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ya untuk ya ini pendapat saya untuk zaman sekarang, walaupun tidak bisa dipungkiri, barangkali ada orang-orang yang dengan kondisi batin atau mental yang begitu matang bisa juga dengan mudah untuk berkembang batinnya. Tapi secara umum ya sebenarnya memang sekarang ya kondisi sekarang kita tidak bisa memungkiri
itu membutuhkan latihan yang tidak sebentar dalam meditasi ini. Oke, jadi kita Ya. jadi tahu batasannya Bante ya. Yang Hmm. bisa diintervensi dengan meditasi itu seperti apa ya. Betul. Tapi katakanlah ada orang yang mungkin nggak kelihatan gitu, cemas dan juga stresnya. Tapi terlanjur kita terima. Menurut Bante gimana nih? Ada nggak di beberapa filosofi Buddhis atau di suta-suta atau bahkan di kitab komentar yang menyebutkan ini adalah cara untuk meminimalisir atau bahkan mengatasi rasa stres dan cemas tersebut? Jadi seperti ini. Pertama kita harus paham bahwa meditasi kan sekali lagi tujuannya adalah untuk pengembangan batin. Ya. Melenyapkan pikiran buruk, mengembangkan pikiran yang baik. Ya. Nah, dalam hal ini kita juga tidak terbatas bahwa meditasi itu harus duduk diam, menyendiri. Ada waktunya selama hal tersebut itu memiliki manfaat, batin itu bisa berkembang, ada waktu di mana kita itu bisa misalnya berasosiasi dengan yang lain. Ada waktu kita bisa berkonsultasi dengan pembimbing kita. Ada waktu kita itu bisa misalnya melakukan pekerjaan tertentu. Tidak harus duduk bermeditasi. Ini sebagai contoh. Ini sebuah cerita yang mungkin dari contoh ini kita bisa menggunakan cara-cara lain juga. Tercatat di dalam kitab ulasan. Ada seorang Bante muda yang ia merasa tidak mampu lagi untuk mempraktikkan kehidupan sebagai seorang biku, kemudian mendatangi gurunya untuk meminta lepas jubah supaya dia bisa meninggalkan kehidupan sebagai seorang biku lepas jubah. Apa yang dikatakan gurunya? Beliau tidak menasihati mengenai udah nggak usah lepas jubah. Kehidupan sebagai seorang biku itu kan sangat berharga, sangat mulia. Tidak demikian, tetapi beliau mengatakan, ya sudah, kalau mau lepas jubah tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Biasanya seseorang yang mau lepas jubah itu harus membuatkan kuti untuk gurunya. Oh iya. Nah, pernah dengar cerita itu kan? Pernah. Ya. Akhirnya dia malah nggak jadi ini, akhirnya tetap jadi si biku ya. Iya, jadi biku. Nah, kemudian kan dia akhirnya kan karena memang itu syaratnya, kemudian dia membuat kuti. Jadi membuat kuti dengan apa yang bisa dia lakukan. Tentu kalau membuat kuti kan tidak membutuhkan waktu yang sedikit kan, pasti kan ada cukup lama. Nah, tapi dia kerjakan. Nah, setelah selesai kutinya, mendatangi gurunya lagi, menyampaikan bahwa sekarang kutinya sudah jadi. Mohon mohon bantenya untuk melepaskan saya gitu kan. Nah, tetapi gurunya mengatakan, tapi ada tradisi di mana ketika seseorang membuat kuti harus ditinggali sendiri dulu sebelum diserahkan untuk gurunya. Oleh si pembuatnya ya? Ya, oleh si pembuatnya. Nah, itu artinya kan dia ninggali gitu kan, ya berdiam di kuti tersebut. Ternyata ketika berdiam dia meditasi malahan mencapai kesucian. Nah, sebenarnya apa yang terjadi adalah pada saat dia itu membuat kuti, itu stresnya itu sudah mulai berkurang. Mulai berkurang. Nah, kemudian ketika dia berdiam di kuti yang telah dia buat, itu semakin berkurang, malah mendapatkan ketenangan bahkan mencapai kesucian. Nah, dari cerita ini artinya bahwa pengembangan batin itu tidak harus melulu misalnya kita duduk berdiam diri. Kadang-kadang kita bisa menggunakan cara lain, seperti misalnya ya kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ya kan seperti tadi misalnya membuat kuti itu kan bermanfaat kan. Nah, kalau dalam kehidupan bermasyarakat kan mereka bisa melakukan hal-hal lain yang terpenting adalah bermanfaat. Nah, dengan demikian tidak harus menyendiri. Nah, ketika melakukan hal yang bermanfaat apapun itu tidak menyendiri, stresnya mulai berkurang atau bahkan sudah tidak stres dalam konteks umum tidak stres, sudah normal. Nah, baru kemudian bermeditasi. Bermeditasi yang lebih intens dalam artian biasanya duduk menyendiri atau hidup menyendiri untuk bermeditasi. Berarti dalam kasus ini stillness atau ketenangan yang dia peroleh itu dari aktivitas fisik yang lebih dominan ya? Betul. Sehingga dia jadi nggak stres atau jadi depresi gitu. Betul. Ya? Aktivitas fisik yang dominan tetapi kemudian kan mempengaruhi batinnya sendiri.
melupakan mungkin masalah-masalah yang mungkin dia hadapi, atau melupakan mungkin kebosanan yang dia hadapi. Nah, sehingga lenyap rasa bosannya, stresnya bisa lenyap. Jadi intinya adalah apapun yang dilakukan selama itu membawa kepada batin yang tenang, batin yang bebas dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, itu masih bagian dari pengembangan batin. Berarti Bante kalau misalnya nih, satu kasus misalnya terjadi, orang ini stres atau depresi, karena ini pernah ditanyakan juga ke saya nih, kemudian berpikir, kalau saya ikut retret meditasi mungkin tambah stres. Terus kemudian dia berpikir untuk tinggal di wihara dan ikut aktivitas di wihara, misalnya nyapu dan sebagainya. Oh, enggak apa-apa kalau memang ya dari pihak wihara, pihak panitia memperbolehkan, ya itu enggak masalah. Itu juga bagian dari cara untuk membuat dia barangkali malah dengan cara tersebut stresnya bisa lenyap. Ketimbang misalnya langsung disuruh untuk menyendiri diam melihat pikirannya yang itu kacau sekali, itu bisa malahan tidak baik. Nah, tetapi dengan dia nyapu-nyapu, ikut jadi volunteer, kemudian batinnya menjadi lebih tenang, ya itu juga bagian sebenarnya dari pengembangan batin. Itu salah satu cara juga ya Bante? Cara juga. Cara juga. Kalau di Mendut ada yang pernah terjadi seperti ini Bante, misalnya saya belum bisa nih ikut meditasi, jadi saya jadi volunteer dulu. Pernah ada nggak seperti itu? Oh, tidak ada di Mendut. Kalau di Mendut itu terutama di sana kan anak-anak wiharanya sudah paham semua ketika ada retreat meditasi, sehingga semua pekerjaan ya mereka sudah paham untuk mengerjakannya. Jadi sampai tidak membutuhkan dari luar. Ya. Ini kompleks ya, jadinya latihan meditasi yang tadi panjang sekali sebetulnya bukan hanya tentang kita duduk, diam, kemudian juga mengikuti apa itu seperti jalan, duduk yang bikin pikiran dia stres kan. Iya. Tapi kadang-kadang kita perlu memberikan variasi kepada dia. Betul. Terutama yang stres atau depresi. Karena saya perhatikan kayaknya Bante yang kelas untuk orang-orang yang stres dan depresi ini masih jarang gitu ya. Dan sebetulnya saya nggak mendiskreditkan anak-anak muda gitu ya. Anak-anak muda kan kalau disuruh duduk diam kan stres rasanya. Oh iya, itu jangan-jangan mereka juga sebetulnya ada bibit itu. Iya, betul. Bibit dalam arti, aduh saya kalau diam terus nanti malah tambah kacau pikirannya. Karena saya cenderung pikirannya tuh aktif gitu loh. Iya. Makanya kan ini pengalaman saya. Kalau kita misalnya pergi ke wihara hutan ya, tapi bukan hanya 1-2 hari, memang sengaja 3 bulan, setengah tahun gitu kan, untuk mengisi hari libur itu kan. Awal-awal pergi hutan itu ya kadang-kadang bukan langsung duduk meditasi yang panjang, tetapi yang terpenting mengerjakan apa yang bisa, dan yang terpenting lagi adalah merasa nyaman di hutan tersebut. Itu yang paling penting sekali. Jadi mengerjakan aktivitas misalnya bersih-bersih kuti, nyapu-nyapu, kemudian pokoknya yang nyaman saja, senyamannya. Jadi tidak sesuai dengan schedule gitu kan. Harus misalnya meditasi sampai berjam-jam, meditasi duduk, enggak seperti itu. Yang penting nyamannya saja. Kadang-kadang ya jalan-jalan di hutan dulu, lihat-lihat gitu kan. Ya lihat tanaman dan sebagainya. Atau betul-betul menikmati dulu. Nah, nanti setelah merasa nyaman, namanya juga di hutan, mau tidak mau nanti paling meditasi, nggak ada jalan lain. Dan kalau sudah nyaman, itu jadi merasa enak. Mau meditasi seberapa lama pun juga jadi merasa enak, tidak ada beban sama sekali. Itu bentuk penyesuaian juga ya? Iya, menyesuaikan dulu. Ya terkadang begitu. Jadi memang kalau retreatnya itu dalam waktu yang sangat singkat ya, kalau kita melakukan demikian, ya rasanya memang sia-sia gitu kan. Tapi kalau kita itu retreatnya cukup lama, yang terpenting pertama adalah nyaman dulu. Nyaman dengan tempatnya, nyaman dengan suasananya. Nah, kemudian baru mulai meditasi. Mulai meditasi yang lebih intens dalam artian itu. Karena sebenarnya membuat kita nyaman pun juga itu bagian dari cara untuk membuat batin itu lebih tenang. Ya. Berarti ada nggak, ini kan saya mewakili teman-teman ya. Ada nggak cara yang cepat gitu yang bisa mengatasi dia supaya ini bisa berkurang setidaknya? Misalnya kalau kita meditasi, ada nggak cara yang cepat? Karena saya baca di beberapa sutta, kalau misalnya kita mau mengatasi, Megha Sutta terutama, kalau kita mau mengatasi pikiran yang kacau, apakah itu depresi atau stres dan sebagainya, itu memperhatikan nafas. Menurut Bante itu
bisa bekerja atau enggak? Ya, nafas kan sebagai salah satu objek yang memang di dalam Visuddhimagga itu cocok untuk semua watak. Ada banyak objek meditasi lain yang bisa digunakan, tetapi memang untuk nafas itu cocok untuk semua watak gitu kan. Nah, akan tetapi nafas itu hanya sebagai instrumen sebenarnya. Sebagai instrumen. Yang terpenting kan tidak hanya sekadar nafasnya, tetapi bagaimana kita bisa menyisipkan nilai-nilai luhur di dalam kita mengembangkan batin kita. Nah, nilai luhur inilah yang kemudian nanti akan memotong masalah-masalah yang kita hadapi. Maka sebenarnya kalau kita misalnya stres atau depresi, ya kita harus paham dulu sebabnya apa. Kenapa kita stres? Ini apa, bentuk Kenapa kontemplasi depresi? gitu ya? Bentuk kontemplasi. Kontemplasi. Misalnya, ternyata yang menyebabkan saya stres adalah karena terlalu banyak keinginan tentang yang akan datang. Padahal ya kita harus memunculkan berbagai macam kebijaksanaan yang menggunakan kontemplasi tentang bahwa sebagai contoh misalnya bahwa yang akan datang kan belum kita alami. Kita sudah stres sekarang, tetapi yang akan datang belum kita alami. Justru kita bisa membuat berbagai macam pemahaman dalam batin kita. Misalnya justru dengan kita paham sekali hukum sebab akibat, sesuatu yang akan datang itu juga tergantung pada sekarang. Kalau sekarang melakukan hal-hal yang baik, pastinya dampak kedepannya pasti akan baik. Artinya kalau kita sudah yakin dengan konsep seperti itu, ya artinya kita harus ya melakukan yang terbaik saja. Alih-alih kita itu cemas dengan masa mendatang yang belum terjadi. Nah, sekarang kita menjadi cemas, bahkan kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan yang terbaik, kita menderita sendiri. Betul-betul yang akan datang dampaknya juga buruk. Karena kita sudah membuat bibit atau membuat hal yang membuat nantinya kedepannya itu menjadi buruk. Tapi kalau kita yakin bahwa yang akan datang itu tergantung pada apa yang sekarang kita lakukan, yang terpenting adalah lakukan yang terbaik sekarang. Nah, yang akan datang dari apa yang kita lakukan pasti akan memberikan hasil yang terbaik. Lantas bagaimana kalau misalnya ternyata sesampainya di masa mendatang masih mendapatkan hal yang buruk? Ya berarti masih ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, bukan ya, sesuatu yang salah tersebut barangkali di masa yang lampau sekali. Kita melakukan hal yang buruk sehingga masih mendapatkan hal yang buruk. Tetapi yang sekarang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, pasti memberikan hal yang baik. Nah, kita kokohkan dengan pemahaman demikian. Sehingga batin menjadi tenang, dan kalaupun kita mengamati nafas, itu akan menjadi lebih baik. Tidak muncul banyak gangguan dengan batin yang tenang. Jadi kontemplasi itu diperlukan juga. Perlu sekali. Kalau kita lihat dalam khotbah-khotbah Sang Buddha, banyak sekali kontemplasi yang Sang Buddha menunjukkan kepada siswanya. Patisanjikati. Itu adalah kontemplasi, ya, merenung. Ya, itu sangat-sangat banyak. Bante, saya tarik lagi ke pembahasan kita di awal. Jadi kan Bante ada sebutkan, entah itu tentang intensitas, kompleksitas, ataupun jenjangnya, bahwa orang yang depresi atau stres kadang-kadang juga berkaitan dengan domanasa. Nah, domanasa ini kan lawan batinnya itu kan sebetulnya, atau somanasa. Faktor batinnya kan somanasa. Maksudnya adalah cinta kasih misalnya. Cinta kasih, dia kan harus dimunculkan dengan kegembiraan gitu ya. Nah, apakah bisa nih kalau orang yang lagi depresi atau lagi stres pakai dengan metode cinta kasih misalnya? Tergantung dari kebiasaan dia sendiri. Karena sebenarnya bentuk kondisi batin yang bermanfaat, ketika itu dikembangkan dengan baik dan itu berkembang dengan baik, maka bisa menjadi senjata. Senjata untuk melenyapkan kotoran batin yang sedang muncul. Misalnya, kalau seseorang misalnya mendapatkan kecemasan, tiba-tiba cemas muncul tentang yang akan datang, tapi kemudian dia sudah terbiasa dengan perenungan ketidakkekalan. Begitu ingat dengan ketidakkekalan, bisa langsung lenyap. Atau misalnya orang punya kebencian terhadap seseorang, tapi dia di satu sisi dia itu sudah terbiasa mengembangkan cinta kasih atau meta tadi. Nah, begitu dia mengingatkan dirinya tentang cinta kasih atau meta, kebencian bisa langsung lenyap. Nah, tetapi ketika
meta atau cinta kasih masih tumpul, ya belum tentu punya kekuatan untuk bisa melenyapkan kebencian yang sudah muncul. Maka dibutuhkan untuk melakukan perenungan-perenungan lainnya supaya kebencian itu bisa lenyap. Ini kalau saya perhatikan, apakah kebencian yang bentuknya rintangan batin, yang biapada itu ya teduh manasa itu, dia kan harus diatasinya kan dengan kegembiraan. Sementara kalau batin yang gelisah, yang cemas kan diatasinya dengan suka, kebahagiaan. Berarti ini adalah mau apapun intervensinya adalah caranya gimana supaya batin kita tuh nyaman Gembira. dulu gitu ya, gembira Betul, dulu gitu betul, ya. Betul, betul. Iya. Ada lagi nggak, Bante? Dengan apapun caranya. Oke. Iya, dan cara kan bisa bermacam-macam. Oke. Tetapi tentu yang dimaksud dengan kegiuran dan juga kebahagiaan, piti dan suka itu ya dalam bahasa Palinya, itu kan harus muncul dari sebuah kondisi batin yang baik. Atau dari katakan nilai-nilai luhur dhamma yang dimunculkan sehingga memunculkan kegiuran ataupun kebahagiaan. Nah, ketika itu muncul ya tentu perintah batin seperti vyapada itu tidak muncul. Ya, atau kemudian udaca kukuca itu tidak muncul. Tetapi kan munculnya piti dan suka, kegiuran dan kebahagiaan itu juga muncul karena ada perenungan dhamma. Apapun caranya. Saya kemarin ada baca, iya karena kan ini kan adalah orang-orang yang kalau apakah dia depressed atau yang dia benci dengan kehidupannya kan dia nggak bisa stay pikirannya di saat ini ya Bante. Nah kemarin saya ada baca satu riset, jadi orang ini kena skizofrenia, dia harus minum obat antidepresan. Suatu ketika dia usianya masih 30 atau 40 gitu. Dia memutuskan untuk tidak menggunakan antidepresan itu lagi Bante. Karena dia mungkin merasa mahal, kemudian juga merepotkan orang. Nah dia bertekad tidak menggunakan antidepresan itu lagi. Kemudian dia karena dia pintar melukis ya, dia tekadkan di awal bahwa setiap kali ada perubahan dalam pikiran saya terhadap persepsi saya terhadap diri saya akan saya lukiskan. Jadi di hari pertama atau awal-awal dia nggak minum antidepresan, itu wajahnya masih normal dia lukiskannya, wajah seperti manusia biasa. Di momen beberapa minggu kemudian, 2 atau 3 minggu kemudian dia lukiskan lagi. Itu dia gambarkan di gambarnya itu mulutnya pindah ke kepala. Dia mengatakan itu seperti ada yang berbicara di otak saya. Kemudian sampai minggu yang berikutnya atau bulan berikutnya, kemudian dia gambarkan lagi. Itu sampai 6 atau 5 kali gitu dia gambarkan. Nah, yang ketiga dia gambarkan itu seperti ada 2 wajah yang saling berbicara. Yang ketiga dia melihat wajahnya sudah nempel di pintu. Yang keempat dia melihat wajahnya nempel di pintu. Yang kelima itu pikirannya itu sudah mulai kacau, wajahnya mulai hancur dan sudah banyak suara-suara, dan dia gambarkan wajahnya itu sudah nggak beraturan. Sampai yang keenam dia gambarkannya itu seperti warna-warni, hancur total semuanya sampai nggak beraturan. Setelah itu dia bunuh diri. Itu akut sekali depresinya. Dan melihat dirinya tuh sudah nggak ada lagi persepsi tentang dia yang lama tuh sudah nggak ada. Itulah bahwa ketika pikiran yang itu terjadi di banyak orang loh, harus ingat. Ini terjadi di banyak orang. Ketika kemudian rasa cemas, kekhawatiran, stres itu diikuti, itu bisa terjadi demikian. Ini kan walaupun dia menggambar, dia mengikuti apa yang ada dalam pikirannya. Iya, representasinya kan. Representasinya. Makanya ada orang-orang yang stres yang kemudian seperti melihat ada hantu. Iya. Itu sebenarnya pikiran dia sendiri. Kemudian seperti ada orang yang berbicara dengan dirinya untuk bunuh diri lah, untuk membunuh yang lain lah. Itu pikiran dia sendiri. Dia mengikuti. Bawah sadar dia ya. Bawah sadar dia dan dia mengikuti. Dan stres itu muncul dari berbagai hal. Salah satu yang saya juga pernah dengar sendiri itu karena bullying, perundungan. Dia mendapatkan perundungan dari yang lain, dia merasa dirinya itu tidak berharga, akhirnya lama-kelamaan jadi stres. Dan seperti itu, perkembangannya seperti itu. Makanya dalam kondisi yang demikian, kenapa mau tidak mau medis juga dibutuhkan, mau tidak mau, untuk mengatasi yang sampai akut demikian. Baru kemudian kalau dia secara medis sudah digunakan, menjadi tenang ya dia mulai harus memunculkan kebijaksanaan.
Itu terjadi di banyak orang loh, terjadi di banyak orang. Makanya ya kenapa seperti perundungan itu jangan sampai dilakukan, karena membawa kepada stres bagi yang lain. Berarti kan begitu orang-orang yang punya depression, kemudian juga domanasa tadi yang ketidaksukaan. Berarti kan pikirannya berhamburan ya Bante ya? Berhamburan, dan itu menciptakan fenomena seperti orang lain, seperti hantu, itu seperti real bagi mereka. Tergantung persepsi mereka gitu ya? Iya, seperti real. Kalau kita melihatnya aneh, tetapi bagi dia itu real sekali. Makanya kan sampai bisa bunuh diri. Orang stres itu. Dan itu bisa terjadi kepada semua kalangan? Semua orang. Terjadi pada semua orang. Kalau di Tipitaka ada gak ceritanya Bante? Seorang biku misalnya yang mengalami hal seperti itu misalnya? Oh, itu memang tidak diceritakan ya. Tetapi kan biku-biku yang katakan merasa tidak nyaman sebagai seorang biku, kemudian ingin bunuh diri juga ada juga beberapa. Tapi nggak sampai dia kasusnya berat seperti itu ya? Tapi kan tidak ada cerita kan, tidak ada cerita mengenai apakah sampai stresnya demikian. Ya barangkali ada, tetapi kan tidak tercatat gitu kan. Oke. Bante mungkin Bante bisa tambahkan satu atau dua lagi ya. Mungkin Bante ada temukan cara-cara yang bisa berguna bagi teman-teman yang di luar sana yang mungkin lagi survive dengan atau struggling gitu ya dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Apakah depression, apakah restlessness ya, kecemasan. Apakah di Buddhis memberikan cara-cara tersebut selain daripada meditasi Bante? Ya sebenarnya semua yang diajarkan Sang Buddha itu berkenaan dengan meditasi. Harus ingat. Meditasi adalah pengembangan batin. Jadi semua hal yang diajarkan Sang Buddha itu ya selalu berkenaan dengan meditasi, pengembangan batin. Nah, maka di dalam meditasi ini yang juga penting untuk kita memiliki, kita kokohkan dalam batin adalah kebijaksanaan. Yang salah satunya adalah tentang anicca, ketidakkekalan. Bahwa tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah kekal. Kita renungkan lagi dan lagi tentang ketidakkekalan. Tidak hanya sesuatu yang berkenaan di luar diri kita, termasuk apa yang berhubungan dengan diri kita pun juga sama, tidak kekal. Entah itu jasmani, perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, ide, dan sebagainya. Itu tidak kekal. Nah, dengan kita semakin kokoh memiliki pemahaman tentang ketidakkekalan, itu yang kemudian akan membawa kepada batin yang nantinya akan mudah melepas. Ya, tidak melekat. Kenapa? Karena tahu sesuatu tidak kekal, kemelekatan adalah penderitaan. Maka kemudian batin akan mudah melepas, letting go. Jadi the sense of letting go akan berkembang dalam batin. Ya sebenarnya kecemasan, kekhawatiran itu kan muncul karena tidak bisa melepaskan kemelekatan terhadap sesuatu. Apakah kemelekatan terhadap misalnya di masa kecil memiliki katakan ya masalah ya kekerasan ketika masa kecil, ya kemudian dia tidak bisa melepaskan katakan pengalaman masa lampau yang ketika masih kecil menjadi trauma, ia tidak bisa melepaskan sehingga muncullah stres. Atau dia mungkin punya pengalaman tadi misalnya ada perundungan dari teman-teman, kemudian tidak bisa memaafkan orang lain, tidak bisa memaafkan diri sendiri, merasa dirinya itu memang tidak berharga dan sebagainya. Karena melekat dengan hal demikian, maka muncul stres. Tetapi ketika seseorang semakin mengokohkan batinnya bahwa segala sesuatu adalah memang tidak kekal, muncul dan lenyap, bahwa tidak semua yang datang pada kita itu selalu yang baik, yang buruk-buruk juga sewajarnya juga pasti datang pada kehidupan kita, dan melihat itu sebagai sebuah kewajaran, maka batin akan mudah melepas. Nah, batin yang mudah melepas ini yang itu adalah hasil dari kebijaksanaan, itu juga bagian dari meditasi. Nah, bagian dari meditasi. Tetapi tentu tidak hanya membawa batin untuk mudah melepas, itu pun akan berkembang, the sense of letting go itu akan berkembang kalau seseorang juga punya mindfulness, perhatian, hidup berkesadaran. Jadi senantiasa sadar dengan apa yang sedang terjadi. Nah, dia sadar terhadap apa yang sedang terjadi, terutama berkenaan dengan batinnya sendiri, dan di saat yang sama
dia juga punya the sense of letting go. Dia karena punya kebijaksanaan, maka apapun yang terjadi pada dirinya sendiri, dia juga punya kekuatan untuk letting go, sehingga tidak melekat. Dan itu mesti dilatih juga. Mesti dilatih, mesti dikembangkan. Iya. Karena saya refleksi dari diri saya sendiri kan setelah keluar, dan apalagi ke Jakarta gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tanya, kok kamu bisa nggak stres gitu ya? Ya sebenarnya banyak yang dipikirkan gitu loh nanti. Cuma karena mungkin saya sedikit paham tentang meditasi, kemudian ngerti tentang Buddhis gitu ya, bahwa saya paham bahwa oh iyalah hidup ini kan memang sulit gitu loh, ya kan. Tapi meskipun sulit harus di letting go. Jadi itu mungkin yang bawa kita tuh enteng gitu ya. Iya betul. Tapi memang tidak semua orang bisa demikian. Iya. Dan itu membutuhkan sebuah keterampilan ya. Dan keterampilan itu akan berkembang ketika itu dilatih. Harus dilatih mau tidak mau. Oke. Ya. Ada lagi apa yang Bante mau sampaikan terkait dengan hal itu? Itu tadi, intinya adalah ya tadi bahwa kita itu harus memiliki mindfulness perhatian, punya kebijaksanaan yang membawa batin untuk bisa letting go terhadap apapun yang terjadi. Itu yang akan nantinya membantu seseorang untuk tidak terseret oleh depresi, stres. Dan itu butuh latihan. Tentu yang lainnya adalah lakukan hal-hal yang baik dalam hidup. Lakukan hal-hal yang baik. Ya, berdana. Atau membantu yang lain. Function juga. Bersih-bersih rumah. Itu hal-hal yang bermanfaat itu lakukan. Kemudian juga berusaha untuk memperhatikan kemoralan dengan baik. Dan hanya ketika hal-hal yang baik itu dilakukan, maka yang buruk-buruk akan semakin menyingkir. Ya. Kan begitu, itu kan sudah hukumnya kan. Yang buruk datang karena yang baik itu tidak ada. Kalau yang baik itu kemudian walaupun sesulit apapun itu dilakukan lagi dan lagi, kekuatan yang baik ini akan semakin menyingkirkan yang buruk-buruk. Iya. Hukumnya demikian. Maka itu juga penting untuk dilakukan. Iya. Makanya sekarang saya perhatikan banyak orang yang tadi kan Bante juga ada singgung ya, bahwa ternyata aktivitas fisik yang motion, yang gerak itu juga bisa bantu orang untuk rilis stres mereka. Betul. Sekarang saya temukan Bante di beberapa tempat yang ada tempat untuk jalan gitu ya. Itu banyak orang yang sekarang yang jalan. Padahal dulu mungkin 5-10 tahun yang lalu itu belum tren gitu loh. Sampai saya pergi ke beberapa tempat itu memang dibangun dan dibuatkan. Jadi memang kayaknya gitu ya. Orang udah mulai aware bahwa untuk kehidupan sehari-hari dia nggak bisa hanya sekedar kerja, cari uang dan sebagainya. Kadang-kadang dia harus lakukan sesuatu yang bisa rilis stres dia. Iya betul, harus begitu. Iya, memang. Terutama pagi hari, sore hari itu ramai Bante. Bagus ya. Iya. Oke Bante, saya pikir itu terkait dengan stres dan juga cemas yang bisa kita atasi dengan meditasi. Dan semoga teman-teman yang lagi berjuang di luar sana bisa keluar dari zona ini, bisa keluar dari lingkaran setan ini, dan teman-teman bisa hidup lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih damai. Itu teman-teman terkait dengan diskusi kita, yaitu antara Bante Santa dan juga saya mengenai meditasi mengatasi rasa cemas dan stres. Terima kasih.